Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan di pagi ini kita boleh berjumpa kembali dan ini semua adalah bukti kebaikan anugerah Tuhan atas kita semua. Dan saya senang bisa berada di channel ini untuk memberkati Anda dalam penyampaian firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini, saya beri tema, Sampai Tuhan Memandang Aku. Sekali lagi, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Sampai Tuhan Memandang Aku. Mari kita membaca di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat 49 sampai 51. Demikianlah firman Tuhan. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Saudara, tahukah Anda, kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Dan kalau kita membaca ayat yang baru saja kita baca, kita renungkan baik-baik, maka ini merupakan sebuah ekspresi hati daripada sang nabi. Makanya tidaklah heran Nabi Yeremia disebut nabi yang meratap. Mengapa? Karena memang dia sedang meratapi keadaan umat Allah pada waktu itu. Nabi Yeremia benar-benar sedih. Hatinya berduka cita yang sangat dalam. Dia menangis sejadi-jadinya. Air matanya bercucuran terus-menerus melihat kehancuran daripada Yerusalem. Saudara, di tengah keadaan yang sangat menyedihkan ini, sang Nabi Yeremia timbul sebuah harapan. Dia berharap supaya Tuhan memandang akan umatnya. Tuhan melihat bangsanya dari sorga. Tumbuh sebuah harapan agar Tuhan mengampuni pelanggaran akan umat Allah dan Tuhan memulihkan keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Makanya tidaklah heran Bapak Ibu kalau kita membaca di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat 39 sampai 41, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Dikatakan, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Saudara, Nabi Yeremia dia memberikan sebuah pernyataan bagaimana mengapa orang mengeluh ketika dihukum Tuhan. Seharusnya ketika mereka dihukum akibat pelanggaran dan dosa-dosa mereka, maka seharusnya umat Allah menyelidiki dan memeriksa akan kehidupannya. Seharusnya umat Allah mengangkat hatinya dan mengangkat tangannya di hadapan Allah di sorga untuk meminta pengampunan. Artinya Nabi Yeremia mengajak supaya umat Allah pada waktu itu, mari lakukan apa yang namanya pertobatan. Nabi Yeremia mengajak supaya umat Allah benar-benar berpaling kembali kepada Tuhan. Untuk mereka menyadari dosanya dan kembali kepada Tuhan di jalan yang benar. Dan Nabi Yeremia percaya suatu kali nanti pasti ada apa yang namanya pemulihan dari Tuhan. Saudara, mungkin hari ini Anda sedang berada di sebuah situasi dan keadaan di mana Anda seperti bangsa Israel pada waktu itu. Anda sedang berada di situasi yang sulit. Anda sedang mengalami keadaan yang sangat menyedihkan hari ini. Anda sedang mengalami sebuah pergumulan persoalan yang berat. Dan ini semua ketika Anda menyadari adalah karena dosa dan pelanggaran kita. Mari hari ini saya sebagai hamba Tuhan, mari lakukan apa yang Nabi Yeremia telah katakan. Mari kita harus menyelidiki akan hati kita, memeriksa akan hidup kita. Mari kita berpaling kembali kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, ini waktunya Anda bertobat. Ini waktunya Anda harus menangisi dosa-dosamu yang telah Engkau lakukan di hadapan Tuhan. Mari kita harus benar-benar meminta pengampunan dari Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan berkata, ketika kita mengaku dosa kita,
maka Ia adalah setia dan adil. Maka Tuhan akan mengampuni kita, dan Tuhan pasti akan memulihkan akan keadaan Anda. Saudara, percayalah, hari ini mungkin Anda sedang melakukan sebuah doa-doa yang sedang Anda panjatkan di hadapan Tuhan. Air matamu mungkin keluar karena Anda benar-benar menangisi keadaanmu hari ini yang berat. Tapi percayalah hari ini, apapun yang sedang terjadi, mari tetapkan hatimu untuk tetap berharap kepada Allah. Karena percayalah, Tuhan pasti akan memandang Anda. Tuhan pasti akan melihat Anda dari sorga. Artinya Tuhan akan melihat keadaanmu, Tuhan tahu kondisimu, Tuhan mengerti masalah yang kau hadapi, dan ketika kau sungguh-sungguh bertobat, maka Tuhan pasti akan membalikkan keadaan kita. Tuhan akan memulihkan akan kondisi hidup kita. Dan percayalah Bapak Ibu, hari ini tidak ada kata terlambat. Ketika kita mau sungguh-sungguh, mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup mengadakan apa yang tak ada menjadi ada, apa yang tak bisa menjadi bisa, sebab bagi Allah tak ada yang mustahil. Kalau Anda sungguh-sungguh mau bertobat, maka percayalah Tuhan pasti akan memandang saudara. Percayalah hari ini, setiap doa-doamu, tetesan air matamu tidak pernah ada yang sia-sia. Mari berharaplah kepada Allah sampai Tuhan memandang Anda, sampai Dia melihat Anda dari sorga. Dan itu artinya Tuhan siap, dan Tuhan mau, dan Tuhan pasti akan memulihkan kehidupanmu. Sehingga apa yang hari ini kau alami, setiap kesedihan, setiap air mata, setiap kesulitan, setiap pergumulan yang berat, Tuhan akan ubahkan nanti menjadi sukacita yang luar biasa. Padang gurun menjadi padang rumput yang hijau. Dan percayalah, Tuhan akan membalikkan keadaanmu dan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan yakinkan hati kita bahwa bagi Allah tak ada yang mustahil. Tuhan kita, Tuhan yang besar, Tuhan kita Maha Pengasih, Dia Maha Penyayang, Dia Maha Pengampun, dan Dia pasti akan menjawab segala pergumulan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari tetap semangat dan tetap berharap kepada Tuhan sampai Tuhan memandang hidupmu, sampai Dia melihat engkau dari sorga. Shalom.